Oke, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Multi Teknik Elektro Serang Banten. Saya lagi kedatangan sebuah pasien ya, pasien TV Polytron. Nah, TV Polytronnya tuh, Polytron. Oh ya, TV Polytronnya ini kendalanya katanya mati total. Gitu. Mati total karena katanya sih dari keterangan yang punya TV ini mati totalnya karena kena petir katanya ya, kena petir. Jadi setelah ada petir ataupun setelah ada geledek ya ini langsung mati aja, lep gitu ya, langsung mati. Jadi ya gitu, mati aja gitu kan ya, mati. Dan dibawalah ke sini. Berapa minggu kemudian dibawa ke sini untuk minta diperbaiki gitu. Ya, sekarang saya akan mencoba memperbaikinya ya. Dan jangan lupa ya, sebelumnya menonton video ini jangan lupa like and subscribe videonya untuk bisa mengikuti video-video terbaru dari saya dan video perbaikan elektronik yang lainnya ya. Oke. Itu. Jadi sekarang saya akan mencobanya dulu untuk menghidupkan sebuah TV-nya, apakah memang benar mati total apa tidak gitu. Oke ya, kita coba dulu. Kita dekatkan ya. Dekatkan dulu, kita coba menyalakan powernya. Ini saya colokan ya ke sini. Colokan dan saya coba menekan power. Ya, betul. Tidak ada tanda-tanda kehidupan ya dalam TV ini. Tuh, masih gini aja. Ya. Jadi pada intinya ini TV mati total. Dan keterangan yang punya sih tersambar petir gitu ya. Oke, sekarang kita mulai eksekusi ya, mulai perbaikannya. Itu disimak ya perbaikannya, mudah-mudahan perbaikan ini bermanfaat buat teman-teman di sini ya. Mereknya Polytron, TV tabung ya, mereknya Polytron. Sekarang saya akan membongkar TV-nya dulu ya. Tuh, sebentar. Saya cut dulu aja ya, supaya saya bongkar dulu TV-nya, nanti setelah itu baru kita lanjutkan lagi. Dan setelah saya bongkar ya, ternyata TV-nya waduh kotor banget dalamnya. Dalamnya kotor banget ini. Wah, cukup lumayan juga ya. Tuh kotor, tuh lihat. Keren ya, kotorannya keren gitu. Oke, sekarang saya akan membersihkannya dulu ya. Jadi setelah saya bersihkan nanti baru kita lanjut untuk pengecekan. Jadi saya akan memberikan tutorial yang penting-pentingnya saja ya. Oke. Jadi yang nggak penting-penting istilahnya ya, buat bersih-bersihin kayak gini yang nggak usah ya. Semua juga pasti bisa. Dan yang penting-pentingnya aja cara mengukurnya dan cara yang lain-lainnya. Oke. Itu sebentar ya, saya akan melepas mesinnya dan membersihkannya dulu. Setelah itu baru kita eksekusi bersama ya. Kita sama-sama belajar saja. Oke. Nah, dan ini mesinnya lihat. Waduh. Mesinnya kotor banget. Wow, keren ya. Memang ya kehandalan TV tabung itu seperti ini ya. Sampai kotor sebegini masih hidup dia, bandel dibanding TV-TV LED ya. Kalau TV LED masih bersih juga sudah mati kadang-kadang ya. Baru berapa tahun sudah mati. Ini udah puluhan tahun mungkin sampai seperti ini. Oke lah, saya perbaikin dulu ya. Saya ini dulu, bersihin dulu ya. Saya kuas-kuas dulu. Oke.
Dan ini ya, saya nggak terlalu membersihkan keseluruhannya karena susah banget nih dari ini ya, dari sudut-sudutnya susah banget dibersihkan pakai kuas kecil. Jadi saya yang inti-intinya saja yang saya bersihkan supaya terlihat kerusakannya ya. Oke, sekarang saya pasang dulu ya ininya, mesinnya. Ternyata setelah mau dipasang mesinnya ya terlihat ada yang mencurigakan satu komponen. Ada yang mencurigakan satu komponen. Oke, sekarang kita lihat bersama komponen mana yang mencurigakan. Nih, nih, coba kelihatan nggak? Kelihatan nggak ya? Saya dekatkan ya. Nih. Susah juga ya mendekatkannya. Oke, saya jauhkan lagi kameranya. Jadi saya langsung jelaskan saja. Nih komponennya nih. Nih. Elko ini dia terlihat kembung ya. Ini baru satu yang saya lihat mencurigakan. Di sini terlihat kembung elkonya. Terlihat kembung. Nanti saya ukur-ukur lagi keseluruhan elkonya ya. Tapi saya mau pasang dulu. Wow, dan ternyata ini skringnya juga putus kayaknya ini. Skringnya putus. Ya, karena hitam sekali ini skringnya ini. Coba kita buka. Oh, sulit ya. Sulit untuk dibukanya. Tapi nanti ya saya ukur aja ya. Oke, sekarang saya akan memasangnya dulu. Kita cut dulu ya. Saya pasang dulu kabel-kabel ininya, baru kita eksekusi bersama. Oh iya, sebelum saya pasang ya, nih. Jadi sebelum saya pasang, jadi caranya saya begini ya biasanya ya. Saya biasa memperbaiki TV itu seperti ini ya. Sebelum saya pasang ini mesin ini ke tempatnya ya, saya mengukur semua komponennya dulu gitu ya, mengukur semua komponennya dulu dan melihat apakah ada yang mencurigakan di komponennya, dan saya ukur ya. Saya sekarang mau mengambil mana ESR saya ataupun alat saya. Sebentar saya ambil alatnya dulu ya. Oke, saya sudah menyiapkan alatnya ataupun alat ukurnya dengan ESR saya ya, dengan ESR saya. ESR ya biasalah buat iseng-iseng perbaikin. Saya akan melihat jalur-jalurnya dulu, apakah jalurnya masih bagus atau ada soldera-solderanya retak. Dilihat dulu jalurnya untuk melihat jalur-jalurnya, sekiranya jalurnya aman ataupun solderannya aman ya. Itu cara saya untuk perbaikan TV. Aman semua sekiranya, langsung kita ukur paling utama bagian horizontal ya. Itu saja. Horizontal apakah konslet short atau tidak. Ini kemungkinan dari solderan ya. Dari solderan ini kayaknya masih bagus semuanya. Nggak ada yang mencurigakan solderannya. Ya. Iya betul, nggak ada yang mencurigakan solderannya. Tetapi sekarang saya akan melakukan pengukuran ya. Pengukuran elko dulu karena jalurnya sudah bagus, masih bagus ya.
sebentar supaya lebih enak dilihatnya ya. Satu persatu saja. Untuk mengukur sebuah komponen harus dilakukan dengan teliti ya. Karena apalagi ini komponen ini TV zaman dulu ataupun TV jadul itu ya kebanyakan komponennya banyak banget ya. Komponennya banyak banget. Jadi harus teliti, takut ada yang kelewat. Ini satu saya curiga nih, elko nih. Dan di sini elko-nya bagian sini masih oke. Masih oke, dan sekarang saya coba melihat mengukur horizontal. Ini kemungkinan horizontal sedikit short ya, tapi ya nanti saya ukur menggunakan tester. Karena saya untuk mengukur elko saya menggunakan ESR ya, bukan menggunakan tester, tetapi menggunakan ESR. Kemungkinan ini masih bagus ya komponen ini. Komponen elko-elkonya masih bagus. Ini yang saya ukur yang inti-intinya saja ya. Yang inti-intinya saja ataupun yang elko-elko yang besar-besarnya saja dulu. Ya. Elko yang besar-besarnya. Oke, kemungkinan bagus, tapi saya mengganti elko yang satu ini. Yang saya curigai. Mana tuh tadi? Oh ini nih ya. Ini yang saya curigai satu elko. Dan fuse ini sikring, coba saya ukur sikringnya masih bagus nggak? Mau kan? Sikringnya aja putus dia. Sikringnya putus, kemungkinan ada komponen yang short ya. Kalau sikring ini putus dia terbakar, sudah pasti ada komponen yang short di sini ya. Jadi saya mau mengukur semuanya dulu ya. Saya cut dulu, saya ukur dulu semuanya. Nanti finishingnya saya kasih tahu di mana letak kerusakannya ya. Oke, dan ternyata setelah saya cek ya keseluruhan komponen semuanya tadi, saya kira tadi playback konslet ya. Saya kira tadi playback konslet bagian sini. Playbacknya ternyata saya selidiki semua, saya telusurin semua, ternyata ini dioda nih. Ini dia mati konslet ya. Konslet. Ya, sekarang saya ukur ya. Jadi semua komponen sudah saya ukur, semuanya sudah saya cek. Jadi yang terduganya ataupun tersangkanya adalah ini. Ada berapa ya? Ada 4 macam berarti ya. 4 macam tersangkanya. Horizontal nggak jadi tersangka nih. Horizontal karena masih bagus. Saya tadinya mengira horizontal ini rusak, ternyata setelah dicopot, setelah saya lepas ya ternyata masih bagus ya. Jadi nggak usah diganti. Awalnya saya mengira playback konslet, horizontal konslet. Ya ternyata saya lepas horizontal masih apa namanya ya, masih konslet ya, masih short diukur, masih short ya. Setelah diukur masih short. Nah, saya cek lagi keseluruhan sebelum saya bongkar playback, saya cek lagi keseluruhannya. Jadi konsletnya itu dari B+ ya, dari B+ ke playback ke ground ya, ke ground. B+ ke ground. Dia konslet. Awalnya saya mengira dari sini horizontal.
Awalnya saya mengira dari horizontal, ternyata pas saya lepas horizontal ternyata masih bagus, dan horizontal masih bagus, saya ukur lagi ternyata masih short ya. Jadi dari backlift ke ground itu masih short ya. Sebelum saya membongkar playback, alangkah baiknya saya cek bagian dioda-diodanya dulu. Ternyata setelah saya cek semua dioda, ternyata iya betul ya. Ada dioda yang ini dioda ini nih, yang konslet ataupun short ya diodanya. Dan setelah itu saya cek lagi, masih ada yang bocor ataupun masih ada yang short ya. Ternyata ini ya, transistor ini bagian apa namanya, power supply bagian primer ya, IC ini nih ya, ini short. Dan ini Elcom sudah kelihatan ya, melembung banget nih, atasnya melembung. Dan ini apalagi sudah sikringnya sudah mati ataupun hitam ya. Jadi sekarang saya akan mengukur nih. Jadi begini ya, kita arahkan dulu ke buzzer ya di sini ya, supaya terlihat konslet apa tidak. Saya ukur ya, nih saya ukur dia bolak-balik. Bunyi ya. Dan satu lagi dibalik ya, bunyi. Nah, yang artinya ini dioda short ya. Ya, artinya short ini diodanya. Oke. Satu tersangka sudah ketemu, dan ini fuse sudah ketahuan ya, hitam begini. Ini yang fuse ini kalau diukur dia nggak bunyi ya, nggak bunyi. Tuh, kalau diukur dia bunyi, maksudnya seharusnya kalau diukur dia bunyi, ternyata ini enggak ya, seharusnya bunyi seperti ini. Ini enggak ya. Ini juga tersangka yang sudah saya temukan. Dan satu lagi ini dia bagian primer ya. Ini sangat bandel ini, FSJUM bandel, susah sekali mencarinya. Sekarang saya ukur ya bolak-balik ya. Terdengar kan tuh, kanan kirinya short. Saya bolak-balik tuh ya, saya bolak-balik ya. Nah, biar kelihatan ya. Bunyi seharusnya enggak. Ini bunyi ini sama, semuanya short ya, short semuanya, itu short semuanya. Jadi untuk dan ini ya, ini sekarang saya akan mengukurnya dulu. tidak ada sama sekali. Saya menggunakan mikro. Wow, kering ya. Yang seharusnya ini terukur 22 mikro, ternyata 1 mikro aja tidak ada dia. Terlihat ya. Nah, 1 mikro aja tidak ada dia. Tuh. Ya, malah 0, berapa? 0,5070 ya. Jadi ini terlihat tersangkanya juga kering. Jadi tersangkanya itu ada 1, 2, 3, 4. Nah, inilah yang dinamakan tersambar petir. Ini tersangkanya ya, tersangkanya. Kalau tersambar petir itu bukan satu doang ya komponen yang rusak, bukan ini doang ya, bukan sikring doang, tetapi keseluruhan ini ya tersangkanya. Semuanya saya cek udah bagus semua.
Jadi saya tinggal mengganti ininya saja ya, ininya saja saya ganti karena semuanya komponen yang saya cek sudah masih bagus. Ternyata ini yang saya curigakan semuanya. Jadi untuk kalau misalkan kerusakannya ini terlihat putus sekring ya, kita untuk melihat kerusakan yang lainnya ya, mati total misalkan kerusakannya ini sudah putus nih sekring nih ya, sekring ini putus, sudah pasti kalau sekring ini putus sudah pasti komponen yang lainnya juga ikut short ataupun ikut konslet ya. Kenapa ini putus? Karena di ini transistor ini dia konslet, jadi ini putus ya. Jadi hubungan singkat itu. Jadi begini ya. Ini short, ini putus, ini kering ya. Inilah penyebab keganasan petir ya, ataupun keganasan geledek. Makanya kalau punya TV dimatikan kalau misalkan ada geledek ya, dicabut kalau perlu. Ini korbannya nanti seperti ini ya, korbannya. Jangan dianggap enteng, ini susah dicarinya nih. Itu susah mencari kerusakannya. Oke. Kayaknya berhubung durasinya, kita mengecek ini saja dulu ya komponennya. Jadi durasinya kepanjangan, nanti saya bikinkan lagi tutorialnya untuk menggantinya ya, menggantinya durasinya kepanjangan durasinya ya. Jadi saya nanti mengganti komponen di tutorial berikutnya, karena saya mau mencari ini ya dulu nih. Saya belum ada stoknya nih, saya nggak ada stok FS 7M 7UM ya, saya belum ada stoknya. Lihat kurang fokus ya. Nah ya, FS 7UM tipenya ini saya belum ada stoknya, jadi percuma walaupun dikerjakan sekarang. Jadi saya mau mencarinya dulu, nanti kita hidupkan ya. Pokoknya pada intinya kalau kena petir itu harus dicek semuanya ya, harus dicek semuanya. Insya Allah semua pasti bisa, teman-teman di sini pasti bisa ya. Jadi sebelum saya melanjutkan tutorialnya, jadi saya mohon maaf dulu ya untuk sementara, karena spare partnya saya tidak punya. Ini yang ini nih spare partnya ya, tidak punya, belum ada stok, jadi saya tunda dulu. Tetapi pada intinya ya, pada intinya ini kerusakannya seperti ini kalau kesambar petir, pada intinya ya. Itu intinya saja, nanti kita ganti barang-barang gitu. Oke lah, terima kasih ya. Mohon maaf saya tidak bisa meneruskan videonya karena keterbatasan dari waktu dan keterbatasan dari komponennya juga ya, komponennya. Mohon maaf saya tidak bisa meneruskan, tetapi nanti saya teruskan di video berikutnya. Oke, sampai di sini saja menurut saya. Terima kasih sudah menyimak video saya dan sudah belajar bareng-bareng ya. Dan jangan lupa ya di subscribe untuk membantu kemajuan video saya nanti, supaya lebih bening lagi ya, supaya lebih bening lagi melihat ini nanti. Kalau udah maju dibantu saja ya, sama-sama membantu. Nanti kalau sudah ada kemajuan di video saya nanti, ini supaya lebih bening lagi nih gambarnya nih, kameranya supaya lebih bening lagi tuh, supaya lebih bening lagi ya. Jadi mohon dibantu saja dengan ketulusan hati. Jikalau berkenan, jikalau ini video ini bermanfaat dan berkenan memberikan subscribe ya, silahkan ya. Terima kasih, sangat terima kasih banyak. Dan jikalau tidak bermanfaat ya tidak apa-apalah ya. Yang penting kita udah sama-sama belajar, sudah sama-sama berdiskusi, sama-sama ngasih tahu ya itu kerusakannya. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman di sini. Jangan lupa like and subscribe videonya untuk video tutorial selanjutnya, pemasangan ini ya, pemasangan komponen ini ya. Terima kasih ya, sampai sini saja, durasinya sudah cukup lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Multiteknik Elektro, Serang, Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Sip.